Hello ladies and gentlemen, ketemu lagi dengan gue Inal. Gue hari ini mau review cockpit pesawat gue BATP. Gue mau sharing-sharing tentang apa aja sih barang-barang yang ada di dalam pesawat, yang ada di cockpit, dan gue mau sharing sedikit kegunaan dari barang-barang tersebut. Ikutin terus ya. Nah, ini nih cockpit BATP. Karena gue masih kopil, gue duduk di sebelah kanan, jadi gue akan mencoba menjelaskan cockpit dari sebelah kanan. Pesawat ATP ini pesawat komuter propeller yang beratnya maksimum itu 23 ton. Nah, dia itu dual operation pilot, jadi harus ada dua pilot, sebelah kiri captain, di sebelah kanan co-pilot. Nah, di sebelah kanan ini yang pertama itu ada side panel. Di side panel itu ada macam-macam tombol nih, ada juga tali, ada juga mas ini fungsinya buat kalau terjadi depression atau ada asap di kokpit, kita harus pakai mas ini biar bisa tetap bernafas dengan maksimal. Nah, ada tali di sini. Tali ini fungsinya kalau misalnya pesawat mendarat darurat atau pintu kokpitnya nggak bisa kebuka karena jamming atau tertahan suatu hal, kita bisa keluar lewat jendela ini pakai tali ini. Terus di sini ada banyak tombol nih. Di sini ada cockpit speaker, ada mikrofon, fuel filter, ada engine maintenance, radar bias. Di sini ada pressurization selector, fungsinya buat mengatur tekanan udara di dalam cabin. Di sini ada dump valve. Di sini ada pressurization indicatornya, berapa sih tekanan udara di dalam kokpit, berapa rate of change-nya, dia naik atau turun, dan berapa cabin altitude di dalam sini. Nah, di sini ada namanya primary instrumennya. Dia ada PFD sama ND. Jadi BATP ini udah EFIS itu Electronic Flight Instrument System. Jadi dia udah sebagian pakai digital, bukan kayak analog yang masih pakai vakum atau pakai gyro. Dia udah pakai digital. Engine instrumennya dia masih semi digital sama jarum. Jadi dia ada jarumnya, ada juga angka-angkanya nih. Di sini ada buat temperatur, ada fuel pump buat pompa fuel bensinnya. Di sini ada flap indicator, ada 0, 7, 15 kayak gitu sama kayak gini. Di sini ada gear selector. Gear selector itu buat naikin ban. Jadi ban pesawat itu kalau terbang, kalau yang bisa dinaikin harus dinaikin buat ngurangin drag. Nah, di tengah sini ada yang pertama, ini ada power lever. Power lever ini gasnya pesawat nih. Gasnya. Jadi gasnya pesawat itu ada di tangan. Yang depannya ini rollover. Rollover itu buat ngegerakin propeller dari pitch tertentu. Pitch itu kayak angle-nya gitu, propeller ada angle-nya dari pitch tertentu, dari ground buat ke flight. Terus ini bedanya sama pesawat jet sama propellernya ada di sini nih. Biasanya kalau pesawat jet di sininya cuma fuel, jadi fuelnya dimasukin udah. Nah, kalau di propeller tuh ada fuel sama ada RPM. RPM itu kecepatan propellernya. Jadi bisa diatur nih di sini. Nah, di sini ada control lock buat mengunci flight control ini, dan di sebelah paling kanan ada flap buat flap selector. Pesawat BATP ini flight controlnya dia pakai yoke. Yoke itu kayak gini bentuknya, mirip kayak Boeing 737 atau Boeing series juga kayak gini biasanya. Kalau Airbus biasanya dia pakainya joystick yang ada di sebelah kanan sini nih guys. Nah, di flight control ini ada beberapa tombol nih. Ini bukan buat pencet rudal atau keluarin bom nih. Tapi di sini ada buat communication, ada buat electric trim, atau pilot disconnect, sama synchro phaser nih kalau buat autopilot. Di sini ada timer buat ngitung time kalau kita butuh ngitung waktu. Jadi kalau dipencet sini nanti bakal keluar timer di sini. Nah, kita pindah ke central pedestal sini. Biasanya pesawat-pesawat emang sama sih, di pedestal sini adanya communication, navigation, terus ada weather radar, pokoknya segala macam yang berhubungan dengan communication sama navigation itu biasanya ada di sini. Ada TCAS. Nah, kalau di ATP ini
Autopilot controlnya adanya di sini nih, autopilot on sama off-nya. TP ini belum pakai namanya FMC atau CDU kayak di Boeing atau di Airbus atau di ATR itu ada CDU. Jadi dia flight management komputernya yang di sebelah sini biasanya buat ngatur-ngatur. Nah kita ini masih istilahnya udah ada autopilotnya tapi masih terbanginnya secara bukan manual ya, terbanginnya sendiri gitu, nggak pakai komputer. Jadi kita kalau mau belok harus putar sendiri, kalau mau climb harus pencet sendiri, ngatur sendiri. Sedangkan kalau yang pakai FMC itu dia bisa mode yang bener-bener udah tinggal ngikutin data yang udah kita masukin. Nah itu ini pedestal. Nah di sini ada namanya EVIS control. Kalau di pesawat ini disebutnya EVIS control. Kalau di Boeing biasanya disebutnya MCU, mode control unit. Ini di sini ada buat ngatur minimum kalau lagi approach, ada course, ada heading, altitude, speed. Tapi di sini speed cuma speed bug, bukan kayak apa speed auto throttle. Ini cuma speed bug doang. Di sini ada course juga, ada yang sebelah kiri buat captain side sama expo side. Di atasnya di sini ada namanya CWP. CWP itu Central Warning Panel. Jadi kalau pesawatnya kenapa-kenapa, nanti dia akan nyala kayak gini nih. Ada yang merah, ada yang kuning, kanan ada yang kiri, ada yang di tengah. Nah jadi kalau dia nyala gini berarti ada masalah nih. Cuman karena kita emang di ground dan pesawatnya nggak nyala, jadi indikator-indikator ini nyala. Kalau udah terbang dia harus mati semua, hitam semua. Atas sini ada namanya overhead roof panel. Di sebelah sini itu ada buat ngatur environmental condition system. Dia ini kayak AC-nya di pesawat nih. Jadi dia ngambilnya itu dari engine, nggak kayak mobil pakai freon. Kalau pesawat itu pakai bleed air. Bleed air itu udara panas yang ada di engine. Jadi dirubah jadi udara dingin, pakai kompresor sama turbin, terus dia masuk ke pack, dimasukin ke cockpit sama ke cabin. Di bawahnya ada heater. Heater itu buat mencegah terjadinya icing di static pitot. Terus ada juga engine de-icing, airframe de-icing, windscreen heating. Kalau airframe sama engine de-icing itu fungsinya buat kalau misal terjadi icing di engine sama di wing itu, dia bisa dilepasin engine-nya. Di bawahnya ada light slides, buat ada external lights buat di luar, ada juga internal light kayak di flight deck. Nah di tengah overhead ini yang paling atas ada smoke detector. Smoke detector jadi kalau di cabin ada asap bisa dideteksi di sini, di sebelah mana. Di bawahnya ada CVR. CVR itu cockpit voice recorder yang biasa orang bilang black box. Jadi dia ada di sini. Cuman ini cuma mic-nya. CVR sendiri ada di belakang, tempat nyimpen datanya. Di bawahnya ada standby control indicator. Di bawahnya ada engine fire warning. Kalau misalnya pesawatnya engine-nya kebakaran, di sini ada indikatornya, nanti dia nyala dan bisa bunyi bell. Ada juga fire extinguisher-nya, masing-masing engine ada 2 fire extinguisher. Nah, di paling kiri overhead panel itu ada electrical. Electrical itu kelistrikan pesawat. Jadi rata-rata pesawat sekarang itu biasanya ada pesawat besar itu pakai 2 sistem kelistrikan. Pakai yang AC, alternative current, sama juga DC. Jadi biasa dari alternative current dirubah ke direct current, tapi biasanya habis itu dirubah ke alternative current yang voltnya sama frekuensinya itu lebih stabil kayak gitu. Di bawahnya ada engine start buat starting, kayak starternya pesawat ada di sini, sama ada light juga di sebelah sini. Nah kalau di captain side itu sama yang sebelah sini ada PFDND. Di sini itu dia ada hydraulics. Hydraulics itu buat macam-macam, bisa buat braking, buat rem, bisa buat naikin landing gear dan lain-lain juga. Nah di sini ada steering. Nah pesawat kalau lagi di darat itu digerakinnya pakai ini, bukan pakai yok. Kalau yok itu buat terbang. Nah di sebelah sini ada brake temp indicator, berapa panas sih brake-nya itu ada di sini. Nah di bawah ini ada pedal, 2 pedal.
pedal ini fungsinya buat gerakin rudder, bukan buat ngegas kayak di mobil. Jadi ada dua, kalau diinjek kanan dia pesawatnya belok kanan, diinjek kiri dia belok kiri. Dia ada dua nih, yang atas sama bawah. Kalau bawah itu buat rudder, kalau yang atas itu buat brake. Jadi kalau ngerem itu pesawat itu differential braking, buat ban kanan sama ban kiri masing-masing. Ini buat ban landing gear sebelah kiri, itu buat landing gear sebelah kanan. Nah, di belakang ini ada CB. CB itu circuit breaker. Circuit breaker itu kalau di rumah biasanya dibilang sikring. Jadi sikring itu pemutus arus kalau misalnya ada kelistrikan yang bermasalah. Jadi dia langsung putus. Jadi nggak terjadi fire ataupun konsleting. Nah, jadi itu teman-teman, alat-alat apa yang ada di dalam kokpit BITP. Semoga review gue ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa nambah ilmu yang pengen tahu apa aja sih yang ada di dalam kokpit pesawat itu. Nah, segitu dulu review dari gue. Terima kasih.